Minasan ohayo gozaimasu. Ogenki desu ka? Hai, semoga di tengah pandemi ini minasan selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memasuki pelajaran kita pada hari ini, coba perhatikan dulu di sekitarnya. Jika ada sampah, tolong diambil dan disimpan dulu. Nanti setelah pelajaran usai baru dibuang di tempat sampah. Dan jangan lupa rapikan tempat duduknya. Hai, sudah, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum belajar kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, saya akan mengabsen dulu ya. Kinasang, Nayasang, Echasang. Hai, semua hadir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu bab 5 mengenai Ryoriga Dekimasu atau kemahiran diri. Namun sebelum itu, sensei akan mereview dulu nih pelajaran minggu lalu. Masih ada yang ingat gak sih kira-kira apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Hai, minggu lalu kita mempelajari tentang menyebutkan kosakata yang berkaitan tentang olahraga, bahasa, dan kemampuan yang dikuasai, serta minasang dapat menyebutkan kemahiran diri dalam bahasa Jepang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih berkaitan dengan bab 5, kita akan mempelajari bagaimana sih caranya minasang meminta temannya untuk mengajarkan kemahiran yang dimilikinya, dan bagaimana sih caranya mengajak untuk melakukan bersama. Nah, mengingat untuk materi minggu lalu, ada ingat nggak contoh dari kalimat kemahiran diri yang telah kita pelajari? Hai, watashi wa ryoriga dekimasu. Nah, itu merupakan salah satu contoh materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu hanashimasho. Di sini minasang saya minta untuk praktek berbicara. Namun sebelum itu saya akan memperdengarkan audio sebanyak 2 kali. Yang pertama tanpa teks, yang kedua minasang mendengarkan sambil melihat teks. Nanti setelah itu saya akan meminta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan mempraktekkan percakapan yang ada di sini. Baik, mulai. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Ryori desu ka? Ii desu ne. Sugoi desu ne. Hai, moichido dengan tulisan. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Ryori desu ka? Ii desu ne. Sugoi desu ne. Nah, karena percakapan ini telah kita pelajari minggu lalu, saya anggap minasang telah mengerti apa yang dibicarakan pada audio ini. Nah, untuk perwakilannya maju ke depan, kata ryori atau yang di dalam kurung bisa diubah dengan kemahiran yang dikuasai oleh minasang. Nah, saya meminta Kinasang dan Nayasang untuk maju ke depan. Hai, beri tepuk tangan untuk temannya yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk ke refleksi materi pembelajaran. Nah, di sini ada 2 pola kalimat. Kira-kira minasang tahu nggak sih apa fungsi dari pola kalimat yang ada di sini? Hai, yang pertama itu karena kita telah pelajari minggu lalu, yaitu watashi wa nani-nani ga dekimasu, itu berfungsi untuk menyatakan kemahiran diri. Nah, tadi ada tuh ditambah sukoshi. Jika ditambah sukoshi itu menyatakan tentang tingkat kemahiran yang dimiliki. Nah, yang kedua ada ii desu ne atau sugoi desu ne, itu untuk menyatakan untuk penghargaan atas pernyataan dari si lawan bicara yang memiliki keahlian. Nah, jika minasang tidak ada yang mengerti atau masih kurang jelas atas penjelasan saya, silakan ditanyakan. Hai, jika tidak ada saya lanjut. Ada kondo ishoni shimashou. Nah, lanjut ada kiteimashou, dengarkan dan ucapkan. Nanti saya akan memperdengarkan audio sebanyak 2 kali. Yang lalu nanti minasang mengikuti. Yang kedua minasang mengikuti mengucap ulang apa yang diucapkan oleh audio. Hai, yang pertama. 1. 私は料理ができます。いいですね。今度教えてください。はい、次。2. 私は料理ができます。いいですね。今度
一緒にしましょ Hai, moichido nanti sambil diulang setelah saya ucapkan. 1、私は料理ができます。いいですね。今度教えてください。Watashi wa ryori ga dekimasu. Ii desu ne. Kondo oshiete kudasai. Hai, Sugi. 2、私は料理ができます。う。いいですね。今度一緒にしましょ Hai, watashi wa ryori ga dekimasu. Ii desu ne. Kondo issho ni shimashou. Nah, dari dua percakapan di depan ini, setelah minasang simak, dengarkan, dan lihat setelah diucap pulang, kira-kira ada yang tahu nggak sih kapan digunakan dan pada situasi seperti apa? Nah, yang pertama, kondo shiete kudasai itu digunakan pada saat minasang meminta temannya untuk mengajarkan kemahiran yang dimiliki oleh temannya. Misalnya, teman minasang memiliki kemahiran dalam memasak. Nah, minasang berniat untuk meminta diajarkan. Nah, itu menggunakan kondo oshiete kudasai. Nah, yang kedua itu ada kondo ishoni shimashou. Digunakan ketika minasang ingin mengajak temannya melakukan bersama, misalnya melakukan masak bersama. Nah, itu menggunakan kondo ishoni shimashou. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya lanjut. Hanashimashou. Di sini sama seperti tadi, saya meminta minasang untuk praktek berbicara. Namun sebelum itu, saya akan memutar audio sebanyak 2 kali. Hai. 私はダンスが少しできます。う。すごいですね。今度教えてください。いいですよ。Hai, Sugi. 私はダンスが少しできます。いいですね。今度一緒にしましょう。いいですよ。 Hai, moichido. Sekali lagi. 私はダンスが少しできます。すごいですね。今度教えてください。いいですよ。私はダンスが少しできます。いいですね。今度一緒にしましょう。いいですよ。 Hai, karena ini percakapan yang tadi, saya minta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan. Nah, sama seperti tadi, dansu yang di dalam dansu atau kata yang di dalam kurung bisa diubah sesuai dengan kemahiran yang minasang kuasai. Nah, untuk yang praktek maju ke depan nanti, itu terserah mau pilih yang menggunakan kondo shiete kudasai atau kondo ishoni shimashou. Nah, saya memilih, silahkan Asa-sang dan Echa-sang. Silahkan pilih antara kondo shiete atau oshiete kudasai atau kondo ishoni shimashou. Hai, terima kasih kepada Asa-sang dan Echa-sang. Nah, baiklah, sebelum mengakhiri materi pada hari ini, kita akan merangkum pelajaran dari minggu lalu. Yang pertama itu, minggu lalu kita mempelajari tentang menyatakan tentang kemahiran diri. Contohnya, watashi wa shirato ga dekimasu. Nah, seperti tadi, jika ingin menambahkan tingkat kemahiran diri, itu bisa ditambahkan dengan skoshi. Jadi, watashi wa shirato ga skoshi dekimasu. Nah, yang kedua, kita mempelajari tentang menyatakan penghargaan atas pernyataan dari si lawan bicara. Kita mengucapkan ii desu ne atau sugoi desu ne. Selanjutnya, pada hari ini kita mempelajari tentang bagaimana sih caranya meminta teman untuk mengajarkan kita mengenai keahliannya atau kemahirannya. Itu menggunakan kondo oshiete kudasai. Dan yang terakhir, itu mengajak teman untuk melakukannya bersama menggunakan kondo ishoni shimashou. Nah,
Baiklah minasang, sampai di sini pelajaran kita. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan ditanyakan. Bisa juga ditanyakan mengenai pelajaran minggu lalu. Baik, jika tidak ada, maka sampai di sini pertemuan kita. Hai kokomade warimashita.